Oke. Okay, everyone. Bye-bye. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya. Oke, Michelle, pakai textbook apa fisikanya? Biasanya nggak pakai textbook, dari materinya tuh dari dosennya langsung biasanya. Ada materinya. PowerPoint gitu. Oh, so there is no reference recommendation from the lecturer. No, not really. They usually have their own PowerPoint where they PowerPoint. yes, Oh, but PowerPoint they from use. the Yeah. syllabus, no mention Uh, at all about the reference. For example, like a book. I like think they myself in the previous, we yes they use like Haliday Resnick physics oh book, Gian oh Colli, and so on. yes. No, they actually have a reference book, but I couldn't remember about it first. I need to check the Yeah, reference. the common, I think for all the university student for the first year when get basic physics, it could be Haliday Resnick or Gian Colli. I think it's also the same the book that they use, Yeah. though I'm not really sure about it. It's been a long time since the Do you first. have it, the PDF about that? Haliday Resnick or Gian Colli? No, I don't have the PDF book. I only have the PowerPoint that the professor shared during class. Okay, I have, if I'm not mistaken, I have the Gian Colli one. Let me see, so I can share. Because if there is no book, I think we cannot learn deeply. Yeah, Yes, it's okay. common apa student right now, I teach in Ukrida. Okay. I amazed students don't have any textbook reference book about the lecture they follow. Nah, jadi saya pikir perlu juga tuh punya buku karena kita bisa belajar dari buku itu juga. Misalnya kalau fisik ya exercise from the question gitu-gitu ya. Yeah. Oke, saya cari dulu yang Gen Colli ya. Kayaknya masih ada deh. Yes. Yeah, it's okay, sir. Bentar ya. Jadi ini Michelle asal dari mana ya? Saya asalnya dari Kepulauan Riau. Bangka Belitung. Bukan, dari Seputaran Batam. Oh, I can heard your English is very good. You learn in international school before? No, I'm not. I'm just a regular classes. I've never been to international class. But I do Oh, speak English since I was little, so I guess my English sort of like improved since then. Yeah. oke. Nah ini kita ngobrol berdua. Ini saya mau tahu Hani. Halo, Ya, halo. SD kamu? Masih SD? Iya, Di mana? Santa Lucia, Bekasi. Itu Bekasi. Iya, Oh, jadi kamu ikut setiap kelas ya? iya, aku ikut. Nggak bosen ya? Kan bukan bukan grade-mu kan belajar materinya. Tapi bisa Eh, ikutin. Tapi kamu enjoy ya? iya, aku ini. Oh, nice. Bentar ya. Yang UTS-nya gimana, Yang UTS, Michelle? yang UTS-nya sih masuk bisa sih, masuk nilainya lumayan, masuk ngerti. Tapi yang sesi UAS nih, sayanya yang kurang ngerti sih Pak. Soalnya ada bagian Ah, yang listrik, ada bagiannya tuh kayak suhu dan kalor, termodinamika, listrik, kayak optik, fisika kuantum sama relativitas. iya. Agak susah sih. Ini saya ya. Ini. Oke, I get the Haliday Resnick. Coba saya share. Ini nggak bisa ini ya. Ini bisa share file nggak di sini? Di chat Share ya? file. Ya, Di di chat ya? klik share.
Ya, di-share. Share nanti pilih mau share yang bagian mana gitu bisa. Oke. Oh ini ya. Saya belum nemu nih. Share di chat. Mau share di chat ya. Kalau share di chat tuh kan klik chat, bisa klik chat, habis itu em, di tombol paling bawah, di bawah type message here ada empat Iya, tombol. Lalu iya. yang tombol 3 itu klik file. Lalu Oh untuk ya, chat. oke, 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 oke. I get it. Bentar ya. Oke, ongoing. Coba itu. Lagi upload ya. Saya share di sini tampilannya tuh seperti nah ini. Pernah lihat buku ini sebelumnya? Di library atau Kalau itu sebentar. Saya juga sebelumnya ada materi dari apa nama dari dosen yang di kelas itu materinya ini sebelumnya. Sebentar ya. Kalau yang referensi yang ini punya pernah ada nih Powell Tip Lovett nih, Physics for Scientists and Engineers. ah ya itu bisa. Tapi biasanya Ya. kalau yang common itu Halde Resnick dari zaman dulu tuh. Sama juga sih, tapi boleh. Maksud saya kita lihat ini supaya kita memang ngikutin apa pakemnya ya, karena ini misalnya basic physics, fundamental physics for the Ya. first year students itu basic. Nggak apa-apa, Mbak. Sorry. Ngacunya kalau ada Resnick atau Giancoli. Nah, misalnya ini apa pertama itu Sudan Kalor ya. Chapter Ya. 1. Ini udah masuk mau minggu 10 kan, misal ya. Sekarang lagi minggu ke-11, Pak. Berarti lagi belajar listrik statik. Sama kalau nggak listrik statik, listrik dinamik juga bisa sih. Antara dua itu. Listrik statik sih sekarang. Kalau boleh tahu di IPB siapa dosennya? Aduh, dosennya itu siapa? Enggak, sebentar. Dicek dulu. Takut salah Sampai ini nggak kan. tahu namanya ya? Enggak, karena dosennya baru ganti. Yang UTS sama UAS. Jadi Hmm. belum terlalu kenal jadinya. Karena Onsite kan? Kan dosennya ganti soalnya kan. maksudnya kuliahnya onsite kan, bukan online kayak gini kan? Iya, oh itu Prof. Setiano dari Wahyudi. Oh, iya kuliahnya onsite kan Iya, offline. di kelas. How Iya, many students? about 100 students in the class. Oh, jadi from all the subject ya, prodi ya, banyak dari semua prodi ya. Nggak semuanya. Kalau yang dia tergantung ST-nya. Kalau ST yang di akhir-akhir itu cuman Fateta sama FMIPA. Kalau yang di awal tuh baru ada yang pertanian. Hmm. Oke, apa listrik statis, so it's about electricity. Berarti di sini about electricity. Ya, tentang listrik statik, Pak. Ya, chapter 21 kali ya. Hmm, Page, oh volume 2. Ini volume berapa yang kita punya ini? Oke, coba kita lihat halamannya ada nggak itu ya? Oh, ini ada nih. Udah nyampe belum itu kiriman di chat? sudah. Coba diunduh.
Akhirnya 609. Oke, ini ya. Jadi biasanya kalau learn about electricity, usually we start from the topic about Coulomb's law, the basic. Coulomb's law ini discuss about charge. The basic part of electricity. Actually in physics, charge itu two types of charge, positive and negative. The negative pasti tahu ya, ini elektron, Iya, and then proton. proton. Charge. In almost every textbook, the charge expressed with this circle, but actually nobody, even though the Nobelist physics, see the charge is like a ball. It is just a illustration to help us understanding about charge behavior. Cuma ilustrasi aja itu. Iya. Okay. And then yeah, yeah. Start with the static electricity. If there is term about static, then berubah ini. Kayaknya pakai pen aja deh. If there is static electricity, what is the opposite term for static? The opposite term? The Static, opposite. dynamic. Ya. Oh, oke. Jadi static itu berarti dia apa namanya? Diam, dynamic berarti dia bergerak. Nah, it means in electricity, static itu the phenomena, maybe you still remember from high school or junior high school, itu yang penggaris digosok-gosok, terus didekatkan ke potongan kertas, lalu tertarik. Pernah tahu kayak gitu kan? Yes, I know. Nah, that is What do you static. call that? It means the current, the charge doesn't flow. Uh-huh. Yeah. When the charge flow, it makes current, arus listrik. Nah, ini baru isunya adalah soal dynamic. Static, nah ini baru yang ke hukum Coulomb. Gitu ya, hukum Coulomb. Coulomb's law. Ya, the basic things Coulomb's law itu same charge, repulsion, tolak menolak, different charge, attract. Can you clear all the way?
Nah, ini ya. Same charge, repel, repulsion, different charge, attract. The basic element of electricity is charge. There is positive, there is negative. Oke, nah, there is magnetic field around the charge. The direction, if we talk about field, it means it should have direction. For positive charge, proton, the direction is like this. Going outside from the circle. But for negative charge, the direction is go inside the electric field. Medan listrik. Nah, dengan konsep medan listrik ini, kita bisa menjelaskan kenapa same charge, tolak-menolak, different charge, tarik-menarik. Ini, misalnya ini antara positif dengan positif ya. Ini saya gambar kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke, ini misalnya keluar begini. Nah, lihat. Lalu ketemu begini kan? Kalau negatif, begini. Arahnya gini. Sini negatif juga. Arahnya gini. Nah, dari gambar yang terlihat, kita bisa punya guessing. Kalau yang begini ini nabrak, berarti repel kan? Mantul kan? Kalau kayak gini nih. Tabrakan. Kalau yang ini kan juga akan melebarkan, jadi nggak akan pernah ketemu nih. Baik yang arah panahnya begini sama yang begini. Nah, that is why same charge repel, tolak-menolak. Nah, kalau antara beda charge, yang positif begini, lalu yang negatif begini, nah dia same direction. Nah, inilah dia kenapa terjadi attraction. Jadi, ini akan mendekat. Nah, itu bisa menjelaskan konsep tolak-menolak sama tarik-menarik muatan medan listrik ini. Secara, let's say itu secara geometris, secara penggambaran. Nah, begitu. Nah, Coulomb's law itu considering two charge at certain distance. Ini ya. Ada dua muatan yang berjarak R, masing-masing punya muatan. Nah, lalu gaya di antara mereka adalah K, Q1, Q2 per square of the distance between them. Nah, kalau diperhatikan nih, formula ini analog dengan formula hukum gravitasi Newton. G, konstanta, mass 1, mass 2, R square. Ya kan? Ini hukum gravitasi Newton begini. Jadi ini mirip kan? Nah, ini lalu yang lalu bisa di ini merah. Bentar, saya ganti dulu. Ini lalu menjadi G. Nah, makanya ini kemudian menjadi mass times gravity. So the G is about gravity constant times mass and distance. Ini medan gravitasi namanya. Kalau ini namanya medan listrik. Jadi ini bisa sama dengan Q, E. Nah,
Ini I, medan listrik. Jadi namanya medan itu bisa sebuah muatan, bisa sebuah massa. Jadi ruang di sekitar muatan atau massa yang disimbolkan dengan titik ini, ya gitu ruang di sekitar dia, bayangkan sebagai sebuah sphere, bola, makanya ada faktor R kuadrat, sphere ya. Nah, dia bisa massa dan bisa muatan. Ini medan listrik, ini medan gravitasi. Jadi kalau bicara yang formula ini, setiap massa itu punya medan. Kita adalah objek yang punya massa kan, ada medan. Nah, kita dengan benda-benda di sekitar kita ini, saya misalnya sekitar saya ada mouse, ada laptop, ada botol air, itu ada gaya gravitasi. Tapi gaya gravitasinya sedemikian kecil sehingga tidak terjadi attraction or repulsion. Kecil sekali kalau dihitung. Tapi kalau masanya itu massa besar seperti planet, matahari, nah itu baru ada efek gravitasi. Tapi kalau massa-massa masih kecil-kecil kayak gini nggak ada pengaruh. Tapi tetap secara teori fisika, there is a force between two mass. Gitu. Analog electricity, Coulomb's law, there's a force between two charges. Nah, gitu. Ini Coulomb's law ya. Nah, ini untuk apa namanya? Enrichment ini memang bisa dibaca, ini macam-macam ini ya penjelasan di textbook ini. Ini untuk ngapus ini kan. Oke, kita lanjut dulu deh. Itu ya pakai hukum Coulomb. Ini. Nah, lihat ini ada penjelasan seperti itu. Oke, charge. When the charge flows, when the charge moves at certain time, then we come to the concept of current, arus listrik. Arus listrik symbolized by I is about current, the rates of current per time. Ya, muatan per waktu. It is the same like the speed, ya. Velocity is about distance over time, gitu kan? Iya. Nah, lalu ini bisa diekspres pakai dapat kalkulus kan ya? Belum dapat kalkulus. Oh, Mungkin semester belum. depan. Belum. Oh, I see. Nah, lalu dengan kalkulus kita bisa pakai differential equation. Itu untuk expression itu kayak rate ya, change, slightly change itu, then we express mathematically like this, dq dt. Ini is it not a fraction? This calculus. Jadi ini nggak dibaca sebagai sebuah pecahan. Seperti begini enggak. Itu. Oke, ini konstanta ya. Ya, tinggal pakai saja ini 9 kali 10 pangkat 9 dan sebagainya. Nah, lalu ada permittivity. Di sini nih, di konstan. Permit. Usually there is explanation about permittivity. Permit artinya apa? Bisa ya gitu diperbolehkan kan gitu ya, have a permit Ya. gitu ya. Nah, maksudnya adalah konstanta ini mengacu ke
Oh, nah ini bisa coba kita cari di sini. Ini konsep yang menarik nih, permittivity. Nah ini, itu terkait dengan yang namanya Gaussian surface itu adalah permukaan bola. Saya biasanya ada penjelasan nih, ntar saya cari. Jadi ada dua yang dasar dalam listrik itu ada permittivity constant epsilon 0 sama permeability constant mu 0. Permeable means what? Yang permeable tuh dapat di ini apa sih namanya? Dapat ditembus kan? Yang dapat tembus. Iya, permeable sama permittivity. Ini konstan. Ya 614, 615, 837. 837. Oke, no clear. I don't find any clear explanation about this. Mungkin di buku yang lain, bukan buku fisika dasar. Itu kalau nggak salah ada di buku tentang elektromagnetik itu dari Green. Mungkin di sini nggak dijelasin ya. Tapi ini konsep yang menarik nih antara permittivity sama permeability. Karena di fisika, elektromagnetik itu kan satu hal yang fundamental ya. Elektromagnetik berarti Ya. from the term we can guess that it is the blend between electricity and magnetism. In physics, electricity and magnetism is it cannot separable. It always in combo gitu ya. Misalnya kayak gelombang elektromagnet yang we use for Wi-Fi, for TV signal, mobile phones signal, light, it's all electromagnetic phenomena. So EM or electromagnetic phenomena is the basic things in physics, and the concept of permittivity and permeable is
important. Nah, orang yang paling penting dalam dunia itu namanya Maxwell. Pernah dengar nggak? Michelle? Hmm. Maxwell. Oke. Tapi ini udah spesifik karena di fisika itu elektromagnetik itu 4 SKS. Satu mata kuliah sendiri. Maxwell ya. John Clerk Maxwell. Maxwell ini bisa dibilang selevel dengan Einstein. Eh, level 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 fundamentalnya, level jeniusnya gitu. Iya. Tuh apa namanya? To debunk the universe. Nah, dia kontribusi adalah DEM. Lalu ada Newton dan segala kan. Nah, ini orang-orang yang raksasa lah di fisik. Giant lah. Oke, belum ketemu di sini emang ini untuk basic physics ya. Oke. Tapi nantilah saya coba baca-baca dulu soal itu. Oke, Kak mau kembali ke nanya. ya. Ya mau nanya. Kalau listrik statis ini berarti kan nanti langsung nyambung ke dinamis sama kemagnetan berarti. Iya, biasanya patternnya gitu. Jadi emang kalau Ya. belajar listrik mulai dulu dengan statik itu biasanya ya bicara-bicara tentang hukum Coulomb gitu ya. And then Iya. as you know apa Coulomb Coulomb law is a force, is a vector. Yes. So it will talk about resultant kayak gini nih. Multiple vector gitu-gitu ya. Misalnya ada contoh. Nah, yang kayak gini-gini nih problemnya ya, resultant. Misalnya Yes. kalau dia inline begini kan tinggal tambah ya kan yang apa totalnya berapa. Nah, yang agak complicated kan kalau dia yang ada sudut. Ini kan harus pakai Pythagoras. Cari dulu vektor komponen Y, cari komponen X, lalu resultannya adalah pakai teorema Pythagoras. Mm-mm. Gitu. Kalau bisa sih mau lebih ke soal hitungan yang Pak. Soalnya saya bingungnya lebih ke soal yang hitungannya pakai rumus. Oke. Ya, kalau rumus ya ini ya, coba kita lihat sampel. Jadi biasanya dia ada di bagian akhir sih. Coba kita lihat. Nah, ini misalnya question. Misalnya ini. Yang nomor 1 dulu aja. Kelihatan kan di layar, misal? Kelihatan. Kelihatan Pak. Oke, ini dia. Figure 2012 shows four situation in which, by the way, di IPB fisikanya bahasa Indonesia kan ya? Kalau soal? Ya, ya karena reguler. Tapi Oh kalau ya. misalnya juga pernah dulu satu sekali dosennya itu pakai bahasa ya soalnya bahasa Inggris. Hmm. Oke. Rank the situation according to the magnitude of the net electrostatic force on the central particle gradient first. Bisa paham nggak pertanyaan ini? Satu pertanyaan masih pertanyaan konsep nih, belum kuantitatif nih. Jadi pertanyaannya itu dari rank the situations according to the magnitude and altitude proportional population first. Yang paling besar berarti ya. Jadi yang ditanya adalah di tengah ini gimana kan? Iya. Kalau kita gambar misalnya ini kan negatif, berarti ini
gini, gini, terus gini, gini. Ini yang di tengah nih ya, kan gini Iya, semua. Ke sana kan. Terus yang iya, ini ada efek ke sana juga kan. iya. Efek dari positif ini kan. Mm-mm. Terus ada ke sini. Nah, ini di tengah nih. Terus kita gambar ini berarti ada efek ke sana, ada efek ke sana. Oke, sana, sana. Ini ada efek sini. Terus ada efek sana. Situasinya kayak 1 dan 3 ini mirip di tengah kan? Soalnya ini antara Iya, minus E sama plus E. Bedanya di sini ada minus E, di sini ada plus E. iya. Terus antara 2 dan 4 juga mirip-mirip kecuali ini. Semua punya nilai yang sama berarti 1 ya, satu lah gitu value-nya. Nggak ada. Rank the situation according to the magnitude of the net electrostatic force on the central particle greatest first. Yang paling besar. Hmm. Oke, ini terus antara 2 sama 4 ini kan mirip di tengahnya tapi ada pola ini ke kanan, Iya, ini kanan juga, ini berlawanan, ini cancel out ya. iya, Berarti kalau udah cancel out berarti tinggal 2 gini kan. iya, Oke. Terus kita lihat yang 1 sama 3. Ini juga di tengah mirip kan ya, kanan ke kanan gitu kan. iya, Terus tapi di sini ada yang ke sini, ada yang ke situ. Terus ini ada yang ke sini, ada yang ke situ. Jadi ini semua satu arah ya, iya, satu arah. Ini sama ya, satu arah semua ya. Ya, jadi analisanya begitu sih, pakai garis muatan itu. Mana di tengah itu yang efeknya paling besar. Antara 2 sama 3 ini mirip kan, cuma beda arah ya. iya. Iya, Enggak ya, ini semua searah ke kiri kan, yang 3 ini. iya, iya. Berarti ini paling besar. Paling besar ini. Baru nomor 2, lalu 1, 4. Analisanya pakai tadi, arah dari medan itu ini keluar. Lalu kalau negatif, ke dalam. Gitu. Nah, ini masih analisa itu. Nah, yang kalkulis, biasanya kalau begini, kalau misalnya Michelle punya contoh soal, bisa juga kita diskusikan next meetings, Michelle. Iya. Nanti next meeting, kalau meeting yang kali, nanti pertemuan besok, besok pertemuannya besok itu lagi belajar tentang listrik dinamis sama kemagnetan. Kalau yang berikutnya lagi itu belajarnya kalau nggak salah itu sudah tentang optik. Maksudnya kuliah besok ya, hari Kamis.
Iya, besok lagi siap. Yang maksudnya materi barunya itu lagi mau belajar tentang listrik dinamis. Kalau besok, Dinamis. Berarti dia akan diskusi tentang arus listrik, iya dinamis dan kemagnetan. ya kemagnetan. Dia itu pakai PowerPoint ya. Pakai PowerPoint, ya. Terus kalau di PB itu selain UTS UAS ada exercise gitu nggak? Tugas. Tergantung apelnya. Kalau fisika ada setiap minggu sehabis pertemuan tuh ada 2 kuis sebelum pertemuan sama tugas mandiri setelah kelas. Itu dibantu oleh asisten ya dosennya. Enggak, kalau itu online ada di kelas. Oh. Kalau yang langsung itu apa lain mata kuliah lain lagi. Kalau fisika Jadi online itu ada soal dikerjain, selesai langsung keluar hasilnya gitu ya? ya Oh. Itu multiple choice question atau gimana? multiple choice cuman pernah sekali ada satu soal tuh dia isian. Oke. Nah, ini masih soal-soalnya nih analitik ya, berdasarkan konsep. Jadi nggak calculation dengan angka-angka tertentu. Tapi gampang sih ya kalau mau belajar. Sebenarnya ada key answer-nya untuk Iya. soal-soal dari sini hal dari sini. Cuman memang di situ nggak ditunjukkan step-step yang lengkap ya. Kadang mungkin ditunjukkan aja cuma final result. Ada lagi buku yang bagus untuk soal fisika zaman saya dulu kuliah itu namanya dari Saum. Udah tahu ya, Michel ya? Pernah denger sih kayaknya tapi Saum. nggak Nah pernah ini tahu. emang Oh iya tahu ya pernah dulu Saum. pernah terus saya pernah punya bukunya Pak. Tapi bukan yang fisika punya yang materi lain lagi. Ya itu Saum. Tahu Lipgen berarti kan, Michel kan? Yang apa? Lipgen. Oh itu nggak tahu. Nggak tahu. Yang untuk tarik-tarik buku gratis. Belum pernah tahu? Taunya itu kalau yang download PDF, maksudnya situs buat download PDF gitu ya Pak. Nah ini misalnya. Ini mahasiswa perlu tahu ini. Bentar ya. Kalau saya biasanya dari PDF Drive. Oh ada lagi satu yang lebih dahsyat. Namanya Lipgen. Iya. Saya nggak Bentar. tahu kalau gitu. Taunya bisa download apa-apa dari PDF Drive itu bisa Ya sih. PDF Drive tahu saya. Itu terutama Lipgen itu untuk mendapatkan textbook yang yang prominent lah. Nah, satu lagi namanya Sci-Hub. Kalau saya pernah dengar. Nggak tahu juga sih. Nggak. Saya rasa kali selalu dari PDF Drive nggak pernah nyoba yang lain lagi jadi. Kalau Sci-Hub ini nanti mungkin kamu berguna untuk lagi skripsi karena di situ bisa tarik jurnal-jurnal yang kalau berbayar kita bisa tarik dari situ. Hmm. Nah, Lipgen. Nah, ini dia. Nah, ini kalau di dunia ilmu pengetahuan ini wajib tahu ini. Ini Pak mau nanya. Kayaknya memori hak. Ya, udah, Udah tayang, ini dia. sudah diganti. Library Genesis. Oh, Library Genesis. Ya. Nah, ini misalnya apa? Cari Nah, tuh muncul semua tuh. Iya. Ini satu. Kalau ini kelihatan nggak di tempatmu? Sci-Hub. Sekarang. Oh, Nah, ya. ini biasanya untuk tarik jurnal kalau kamu mampir ke jurnal berbayar, copy aja doi-nya, taruh sini, bisa tarik, diunduh. Di apanya? Tadi Tahu bilang. doi kan? DOI. Kalau jurnal, Oh, iya iya. linknya, kadang kita kan di situ, oh ini harus bayar sekian dolar. Copy aja itu, taruh sini, terus open. Nah, itu bisa ketarik PDF-nya. Oh,
Iya. Nah, ini untuk berbagai macam sains. Nah, ini wajib punya wajib dipakai juga oleh kita-kita yang lagi masa studi gitu-gitulah. Contohnya misalnya apa ya? Nah, ini berbayar nggak nih ya? Sekarang soalnya berbayar mahal-mahal tuh. Iya. Itu. Kopi aja di sini doinya. Bisa doi itu kayak apa ya? Bentar ya. Eh, ini Elsevier nih. Lagi lag. Bentar ya. Nah, misalnya ini nih. Open access. Ini bisa kalau open access sih oke lah. Ini misalnya abstract only. Sayang kan di layar misal ya, contact lens, anterior eye gitu Ya. misalnya. Iya, kelihatan Pak. Oke, ini ya, ini linknya. Misalnya kalau ini kita, nah ini kan nggak bisa akses nih, nggak bisa akses. Bentar, kalau saya klik ini, nah ini kan terkendala kan ya, nggak bisa langsung dapat. Tapi Iya. misalnya kita butuh banget artikel itu, bisa aja kita pakai cara begini. Ah, ini misalnya kita copy, ini misalnya inilah tadi kan karena kita klik ini kan, kita copy link DOI-nya, taruh di Iya. Sci-Hub. Nah, kalau enggak kita copy yang ininya nih. Ya, emang nggak semua tembus nih. Oke, kembali ke tadi itu ya. Tinggal cari di Google lah itu Sci-Hub sama Library Genesis. Iya. Cuman itu selalu berubah-ubah karena memang itu sangat dimusuhi oleh penerbit-penerbit besar karena mengurangi pendapatan kan. Iya. Jadi orang nggak beli buku. Ini biasanya sampai udah di-download kan yang buku ini saya kira Hani Sebentar. yang di chat jangan sampai hilang tuh. Sudah keunduh, Pak. Oke. Biasanya berapa jam sih
sessionnya, pertemuannya, misal Biasanya pertemuannya 1 jam biasanya. 1 jam ya. Berarti ini kita sudah 1 jam, ini udah pukul 9 ya. Sudah Next pukul meeting 9 kapan? lewat. Tergantung Bapak kapan sempatnya sih. Oh, jadi kesepakatan antara saya dengan kelas ya? Iya, karena kalau main kan Oh, sudah ada fix jadwal kan, nanti baru disesuaikan lagi dengan kelas yang lainnya gitu. Takut I mentok see. sama kelasnya, iya. But usually enaknya malam kayak gini ya. Jadi Iya, biasanya malam, karena kan yang kok siang kan punya kegiatan yang sendiri ya. yang bekerja bisa ini ya. Oke, baik. Mm-mm. Oke, paling gitu dulu ya perkenalannya. Jadi kita mengacu ke sini, Holiday. Untuk buku lain nanti saya update di grup, bisa saya kirim di grup itu, grup WA. Iya, Terus dari Michelle bisa kalau ada pertanyaan di kelas, material yang soal bisa kita diskusikan bersama, atau nggak harus lewat daring dulu, bisa drop di grup juga gitu ya, sambil diskusi. Gitu. iya Pak. Itu kali ya. Iya. Berarti ini Michelle kos di Bogor ya, Iya di Bogor. Dramaga. Iya di Dramaga. Kalau Hani ini SD tinggal di mana? Di Bekasi. Bekasi. Ini Salsa Oh itu kelas berapa ya? dia teman satu kampus saya Pak, Oh, sama masa kampus. anak biokimia. Enggak, beda prodi, tapi satu ST. Anak IPB juga. Iya, Oke, kalau gitu cukup kali malam ini ya. Next time we discuss again. Gitu, Michelle. iya. Oh, Bapak. oke ya, see you ya. Ini yang N siapa nih? Ya. Ini recordingnya sama Bapak, berarti Bapak Endu. Oh, dari saya. Oh, berarti Iya, Kak, saya stop ya. iya oke. Makasih Pak. Ya, oke.